warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandupa, jumpa lagi nih sama Ale di podcast Mandupa TV. Ceritamu dimulai di sini. Nah teman-teman, pasti tahu dong kalau Indonesia ini negara tropis, punya dua musim. Musim kemarau dan musim hujan. Nah, pas banget nih akhir-akhir ini cuaca di Indonesia, lebih tepatnya di Palembang deh, itu tuh lagi panas banget. Kayak kalau kata orang Palembang tuh matahari tuh sejengkal dari kepala, bahkan pendingin ruangan tuh memanas nih teman-teman. Tapi selain cuaca panas, ada juga nih yang memanas, yaitu Mandua Palembang. Sebenarnya ada apa sih di Mandua Palembang sampai Mandua Palembang tuh jadi ikutan memanas? Nah, jadi teman-teman, di Mandua Palembang itu baru aja memasuki masa orasi Ketua Umum masa bakti 2025-2026. Pasti teman-teman udah pada mendengar di desas-desus akan adanya orasi. Dan di episode kali ini, kami hadir agar teman-teman tuh bisa tahu lebih dalam lagi tentang profil para kandidat. Kita bakal ngobrol-ngobrol, kupas tuntas dari akar sampai ke daun nih teman-teman. Tapi santai aja, kita bakal tetap chill biar teman-teman bisa enjoy nonton dari awal sampai akhir podcast ini. Tanpa berlama-lama lagi, without any further ado, teman-teman pasti juga udah penasaran, langsung aja kita sapa kandidat yang bakal ngobrol kali ini. Halo. Halo Kak. Boleh dong perkenalan dulu sama teman-teman yang lagi nonton, siapa sih yang lagi ngobrol sama Ale kali ini? Boleh dong Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala Ikli. Saya perwakilan dari kelas 1010 sebagai kandidat calon ketua umum OSIM Mandua Palembang dengan nomor urut 05. Nomor urut 05 tuh teman-teman, ingetin 05 itu namanya Atala. Iya Kak. Nah, gimana nih perasaannya Atala? Padahal kan baru banget nih join OSIM berarti ya. Iya Kak. Tapi langsung terpilih jadi kandidat calon ketua umum masa bakti 2025-2026. Gimana nih? Bisa diceritain nggak teman-teman yang lagi nonton perasaannya gimana? Tentunya perasaan Atala tersendiri sangat senang sekali Kak. Dan juga perasaan dari orang tua dan juga teman-teman terdekat Atala juga sangat senang sekali jika mendapatkan kabar Atala terpilih menjadi salah satu kandidat calon ketua umum ini Kak. Berarti Atala ini emang disupport banget ya sama lingkungan di sekitarnya. Sangat disupport sekali Kak, apalagi orang tua juga sangat mendukung organisasi OSIM ini Kak. Nah, ngomong-ngomong dukungan nih, apa sih motivasi Atala akhirnya mencalonkan diri menjadi ketua umum OSIM Mandua Palembang? Baik, motivasi untuk diri Atala tersendiri adalah mengapa orang lain itu bisa, kenapa kita tidak bisa. Jadi, kita harus percaya diri dengan diri kita tersendiri. Jika kita tidak percaya dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa percaya dengan orang lain? Berarti Atala ini tipe-tipe yang FOMO gitu ya, kayak kalau orang lain, iya aku juga iya dong, kalau orang lain punya itu aku juga punya itu dong, bagus nih, tapi FOMO-nya dalam hal yang baik gitu Iya, ya Atala. Nah, kita flashback dikit nih, kan kita tahu bahwasanya di Mandua Palembang tuh ada banyak ekstrakurikuler, ada banyak organisasi. Nah, apa sih alasan Atala sampai akhirnya memutuskan menetapkan hati nih bahwasanya OSIM ini emang Atala banget gitu? Apa coba alasannya? Alasan yang Atala ambil jika Atala memilih ekstrakurikuler OSIM ini adalah Atala yakin dan juga Atala juga pernah merasakan bergabung dengan organisasi ini Kak, di organisasi pas Atala SMP dulu. Itu sama-sama OSIS juga nih berarti? Iya Kak. Oh berarti walaupun di Mandua ini tahun pertama, tapi sebelumnya juga udah pernah punya experience menjadi ketua OSIS atau apa nih pas di SMP kemarin? Dengan jabatan wakil ketua OSIS Kak. Wakil ketua OSIS udah tinggi juga tuh, berarti di sini harus dapat yang lebih tinggi lagi dong, gitu kan? Iya Kak. Nah semangatnya tuh harusnya lebih berkobar-kobar lagi. Nah untuk menjadi ketua umum pastinya nggak mungkin dong Atala nggak punya visi misi. Nah, boleh nggak nih dikasih tahu ke teman-teman yang lagi nonton, dan Alia juga penasaran banget nih apa aja sih visi misi yang Atala punya untuk menjadi ketua umum OSIM Mandua Palembang masa bakti 2025-2026. Boleh dong Kak. Visi saya yaitu mewujudkan OSIM Mandua Palembang memiliki karakter RAK atau religius, aktif, dan kreatif guna dapat untuk menjadikan terobosan baru Indonesia Emas 2045. Adapun misi saya untuk menggapai visi saya yaitu 1. Meningkatkan kualitas keimanan OSIM Mandua Palembang untuk lebih bertakwa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang beradaptif dan juga aktif di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga, membuat OSIM MAN 2 Palembang lebih terampil dan lebih aktif di bidang akademi maupun non-akademi. Dan yang keempat, membuat siswa-siswi MAN 2 Palembang dapat bersaing secara global dan juga dapat menjadikan bekal untuk Indonesia Emas 2045, Kak. Wih, Indonesia Emas 2045. Berarti udah jauh banget nih planning yang Atala punya untuk warga MAN 2 ini, benar? Benar, Kak. Nah, gimana nih cara Atala sendiri untuk merealisasikan agar Indonesia Emas 2045? Bagaimana? Tentunya Atala juga mempunyai sebuah program kerja, Kak, yaitu salah satunya program kerja yang sudah Atala rencanakan selama ini adalah National Sports Day atau Hari Olahraga Nasional. Di sini Atala bukan sekedar untuk menyelenggarakan lomba yang tersedia, tetapi juga Atala memotivasi seluruh siswa-siswi MAN 2 Palembang agar dapat bergerak aktif dan bergerak positif di bidang olahraga tersebut, Kak. Berarti concernnya Atala ini di bidang olahraga ya? Iya, Kak. Terus apa kabar nih sama bidang-bidang yang lain? Kesenian atau mungkin literasi? Masa ditinggalin gitu aja? Tentunya, Kak, Atala tidak meninggalkan bidang-bidang yang lainnya. Atala membagi dengan 50%, Kak. Berarti 50% di olahraga, 50% di kesenian. Berarti harus balance gitu ya pembagiannya Atala? Ya, Kak, harus seimbang. Harus seimbang. Oke. Nah, Atala gimana nih kalau misalnya program kerjanya Atala itu nggak mendapat dukungan dari warga MAN 2 Palembang, bisa aja mereka nggak antusias atau bahkan sampai terhenti nih program kerjanya. Apa nih respon dan tanggapan yang bakal Atala lakuin? Langkah yang pertama Atala ambil jika siswa-siswi tidak menyukai program kerja tersebut adalah yang pertama yang Atala ambil langkahnya yaitu membuat program kerja ini semenarik mungkin, Kak. Jika siswa-siswi yang mendengar maupun yang melihat program kerja ini merasa penasaran, Kak, jika melihat program kerja ini, maka mereka akan mendaftarkan diri untuk mengikuti program kerja tersebut, Kak. Oh, berarti Atala ini membiarkan para siswa-siswi MAN 2 itu untuk kayak penasaran dulu, terus tertarik, pengen nyobain, baru nanti Atala rangkul semua gitu ya, biar semuanya ikut aktif. Iya, Kak. Nah, dari yang menurut Ale pikirin nih ya, bahwasanya kan semua kandidat itu pasti punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Kalau menurut Atala nih, apa sih kelebihan yang Atala punya sehingga para warga MAN 2 Palembang tuh percaya atau bahkan lebih yakin sama Atala dibanding kandidat yang lain? Ada apa nih sama Atala? Baik, perbedaan Atala dengan kandidat yang lainnya itu berada di pengalaman, Kak. Alhamdulillah Atala juga pernah merasakan di posisi ini, Kak, dengan jabatan yang berbeda, yaitu wakil ketua OSIS di organisasi SMP sebelumnya, Kak. Berarti Atala ini punya perbekalan yang cukup matang gitu ya, sehingga para warga MAN 2 juga bisa ikutan percaya nih sama Atala gitu ya. Iya, Kak. Nah, Atala, gimana nih misalnya nih Atala tidak terpilih, kita kan nggak tahu ya gimana nantinya, gimana takdir itu berjalan membawa Atala. Apabila seandainya Atala tidak diberi kesempatan gitu, mungkin belum waktunya untuk menjadi ketua OSIS MAN 2 Palembang, apa yang bakal Atala lakuin nih? Tentu saja langkah yang pertama Atala ambil adalah ikhlas, karena Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang bersabar, yang ikhlas, Kak, dan juga sabar, Kak. Di sini Atala mengambil dua prinsip kunci sukses hidup ini adalah ketika kita menjalani ikhlas dan sabar ini, Kak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW lebih mencintai hambanya, Kak. Berarti emang bertawakal gitu ya, berserah diri kepada Allah dan tidak menuntut apa-apa, tapi tetap memberikan apa yang terbaik dari diri Atala gitu ya. Iya, Kak. Nah, Atala, kita kan udah cukup panjang nih ngobrol-ngobrol kita, visi misi udah, pengalaman udah, oh iya ada yang baru nih. Menurut Atala nih, persiapan apa aja sih yang harus disiapkan agar akhirnya menjadi kandidat calon ketua umum nih? Baik, tentu saja persiapan yang sudah Atala matangkan yaitu mental, Kak. Jika kita tidak memiliki mental, bagaimana kita ingin menghadapi badai kritik dari orang-orang di sekitar kita
maupun juga kritik-kritik dari seseorang lainnya, Kak. Yang kedua itu persiapan adalah menjadi kandidat calon ketua umum ini adalah memanajemen waktu, Kak. Karena apa? Kita harus memanajemen waktu ini dimulai dari bangun tidur, mana waktu kita untuk belajar, bermain, dan juga beristirahat, Kak. Berarti ada dua nih kunci dari Atala. Yang pertama itu punya mental yang kuat, dan yang kedua itu manajemen waktu. Gimana nih cara Atala sendiri memanajemen waktu sampai akhirnya Atala bisa sampai sukses sekarang nih? Tentunya Atala memanajemen waktu itu yang pertama Atala membuat jadwal, Kak. Di mana jadwal itu dibuat dari Atala bangun tidur sampai tidur kembali, Kak. Dan di mana waktu itu sudah mencakup mana waktunya untuk belajar, di mana waktunya untuk bermain ataupun beristirahat, dan mana juga waktu untuk berorganisasi itu, Kak. Berarti emang udah terstruktur ya. Iya, Dan Kak. berarti Atala ini tipe-tipe pemimpin yang semuanya tuh harus rapi, harus tertata gitu ya, Atala. Iya, Kak. Nah, kita kan kayaknya udah semuanya dibahas, dan rasa ingin tahu Ale sama teman-teman juga pasti udah berkurang atau bahkan sudah terpenuhi semuanya. Nah, untuk menutup nih Atala, coba deh beriin kata-kata slogan atau kata-kata yang bisa meyakinkan atau bahkan seru-seruan nih biar warga Manggua tuh tahu bahwasanya kalau slogan ini itu punya Atala gitu. Silakan Atala. Halo semuanya, pilihlah nomor urut 05. Karena apa? Nomor urut memang boleh terakhir, tetapi semangat tidak boleh berakhir. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Bersama nomor 5, kita melangkah bersama. Wih, keren banget nih. Nomor urut boleh yang terakhir, tapi apa Atala? Tetapi semangat tidak boleh berakhir, Kak. Boleh, berarti harus mengobar-ngobar terus nih teman-teman. Nah, jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak udah menyiapkan waktunya, udah meluangkan, sudah bersedia hadir lah untuk ngobrol-ngobrol sama aku dan juga teman-teman yang lagi nonton. Makasih ya Tala. Ya, Kak. Nah, dan untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menonton dari awal sampai habis nih episode kali ini. Semoga semua rasa penasaran kalian itu terjawab dan kalian sudah bisa menentukan siapa kandidat yang ingin kalian pilih. Tapi untuk teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk juga saksikan episode-episode sebelumnya, episode-episode lain dengan kita ngobrol bareng kandidat-kandidat yang lainnya. Agar seperti yang aku bilang tadi, jangan salah pilih gitu teman-teman. Jadi don't forget to subscribe our YouTube channel di Mandupa Official TV. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share video ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye.